Lanjut nih guys, kita akan bahas bentuk atau jenis dari musik kontemporer. Bentuk jenis musik kontemporer itu bisa berdiri sendiri atau bisa juga melekat pada semua genre musik. Di Indonesia misalnya, musik kontemporer bisa menjadi sebuah genre musik yang berdiri sendiri. Jadi genrenya itu namanya kontemporer. Itu di Indonesia bisa jadi seperti itu. Tetapi di luar negeri atau di barat, bentuk atau jenis musik kontemporer itu selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Karena di luar negeri menganggap kontemporer itu adalah zaman, bukan genre. Tetapi di Indonesia juga ada yang menganggap bahwa kontemporer itu zaman. Luar negeri juga ada yang menganggap kontemporer itu genre. Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan kontemporer bisa berdiri sendiri atau bisa juga melekat pada semua genre. Nah, bisa dikatakan kalau di luar negeri atau di barat itu semua genre musik yang lahir setelah tahun 1900 atau pada abad ke-20 itu dianggap atau termasuk dalam musik kontemporer. Jadi ya jazz, blues, rock, hip hop. Nah, itu masuk dalam musik kontemporer. Dengan kata lain, tidak ada bentuk tetap mengenai musik kontemporer karena musik kontemporer akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Gitu guys. Jadi ketularan Mas Gaul nih guys. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan musik kontemporer dan musik bukan kontemporer biar kalian bisa tahu. Nah, perbedaan musik kontemporer dan musik bukan atau non kontemporer itu antara lain. Yang pertama, jadi kalau musik kontemporer itu pasti selalu ada yang baru, something new. Jangan kalau musik non kontemporer itu tidak ada, hampir tidak ada, jadi sama semua. Makanya kalau terutama dari segi pembuatan atau segi teknik pembuatan lagunya ya, makanya kalau kalian dengar lagu-lagu zaman dulu sebelum tahun 1900 itu mungkin kalian kalau dengarkan itu hampir sama semua. Di zamannya Mozart mungkin kalian malah akan susah membedakan ini lagunya siapa, lagunya Mozart, lagunya siapa lagi. Nah itu ya karena mirip. Sedangkan kalau di zaman kontemporer kalian bisa membedakan dengan jelas, oh ini jazz, oh ini rock, oh ini blues, oh ini reggae, seperti itu. Nah, kemudian musik kontemporer itu sendiri adalah musik yang dinamis atau berubah-ubah, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kalau non kontemporer itu statis atau tetap, patokannya ya itu. Kalau enggak itu ya enggak klasik, kalau enggak itu ya enggak romantik, kalau enggak itu ya enggak barat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, musik kontemporer itu biasanya alat musiknya bervariatif, tetapi tidak selalu ya. Musik kontemporer bisa juga kok alat musiknya hanya satu. Kemudian kalau musik non kontemporer itu biasanya menggunakan alat musik yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini perbedaannya hanya terletak di ya something new itu tadi. Kalau musik non kontemporer itu alat musiknya sudah ada, sudah tercipta. Tapi kalau musik kontemporer itu biasanya ada something new, entah mainnya yang baru atau alat musiknya yang baru atau genrenya yang baru. Nah, kemudian musik kontemporer yang keempat itu ide atau konsep musiknya harus benar-benar tersuarakan lewat musiknya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika bikin lagu harus tersuarakan benar-benar. Kalau marah ya mungkin bisa diungkapkan lewat kata-kata atau lirik, aku marah. Atau mungkin bisa diilustrasikan dengan alat musik yang suaranya keras, dereng dereng, nah seperti itu misalnya. Sedangkan kalau musik non kontemporer, ide atau konsep musiknya biasanya tersirat melalui musiknya.
Misalnya kita ambil contoh salah satu lagu Beethoven yang cukup terkenal, judulnya For Alice. Kita tahu bahwa Beethoven itu membuat untuk seseorang yang namanya Alice. Tapi Alice ini siapa? Ibunya Beethoven, pacarnya Beethoven, mantannya Beethoven, pacar halunya Beethoven, kita kan nggak tahu. Apalagi isinya sedih, senang, gembira, semangat, letih, lesu, kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma nah, yang tahu ya cuma Beethoven dan mungkin musisi-musisi yang dekat dengan Beethoven pada saat itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tersirat. Nah, yang kelima, musik kontemporer ini lebih bebas. Jadi sesuai kemauan atau kehendak si penciptanya atau komposernya. Jadi lagunya mau dibikin gimana, mau dimulai dari refrain dulu, terus baru verse-nya, atau bagaimana bentuknya tanpa lirik atau apa, itu bebas. Sedangkan kalau musik non kontemporer harus mengikuti paten yang sedang berkembang pada saat itu. Kalau nggak ngikutin itu ya nggak akan dianggap musik. Nggak ngikutin klasik nggak akan dianggap musik, nggak ngikutin romantik nggak akan dianggap romantik, seperti itu, atau nggak akan dianggap musik itu tadi. Dan yang terakhir, musik non kontemporer itu lahir jelas dilihat dari waktunya setelah tahun 1900, sedangkan kalau musik non kontemporer sebelum tahun 1900. Itu guys perbedaan antara musik kontemporer dan musik non kontemporer. Mau lepas nih guys. Oke, pembahasan terakhir adalah kita akan melihat perkembangan musik kontemporer di Indonesia dengan perkembangan musik kontemporer di luar Indonesia, khususnya di negeri atau negara-negara barat. Nah, di Indonesia, mari kita lihat perbandingannya. Teknik yang lebih sering digunakan dalam membuat musik kontemporer adalah menggunakan teknik idiom barat dan perpaduan tradisional yang mix tadi. Ya, tadi sudah dipraktekkan oleh Mas Gaul. Ya, kalau di Indonesia biasanya seringnya yang digarap itu gamelan guys. Nah, itu tadi. Sedangkan kalau teknik di luar Indonesia atau di barat tepatnya itu lebih suka, kalau orang-orang barat itu lebih suka menggarap atau mengembangkan teknik musiknya atau tata gramatikanya, dan juga mereka lebih senang pada penciptaan. Jadi nyiptain alat musik baru, nyiptain genre musik baru. Nah, itu. Kemudian dua-duanya ya baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri itu substitusi. Biasanya senang banget bikin bunyi-bunyian dari yang bukan alat musik. Di YouTube banyak sekali guys, ada channel-channel YouTube yang mereka memainkan alat musik tapi bukan dari alat musik. Nah, lanjut, kalau di Indonesia yang kedua itu kalau ada alat musik baru itu berasal dari barang-barang bekas dan bentuknya biasanya masih berupa barang tersebut. Jadi kalau galon ya bentuknya masih galon, botol masih botol, gelas masih gelas. Nah, tetapi kalau di luar negeri kalau ada alat musik baru itu benar-benar tercipta dengan bentuk yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dulu nggak ada yang namanya launchpad, kita nggak tahu bentuknya kayak apa, tetapi tahu-tahu muncul gitu aja, bentuknya kotak, ada tombol-tombolnya, seperti itu. Itu bedanya. Nah, yang ketiga, musik kontemporer di Indonesia itu lebih memikirkan bunyinya atau suara baru. Jadi orang musisi-musisi Indonesia mau menciptakan atau berkreasi menciptakan bunyi yang belum pernah ada, yang memang unik, kreatif. Tapi kalau di luar negeri itu lebih memikirkan ide atau konsep musik yang baru. Jadi kalau yang udah pernah ada mereka nggak mau pakai itu. Kalau musisi-musisi kontemporer mereka maunya ya bikin something new, benar-benar new yang
Tapi itu kebanyakan guys. Orang Indonesia juga ada yang berpikir bahwa kontemporer itu zaman, dan kebalikannya orang luar Indonesia atau Barat juga ada yang menganggap bahwa kontemporer itu genre. Nah, di sini Mas Nu tidak akan membandingkan mana yang benar atau mana yang lebih baik kontemporer sebagai genre atau lebih baik kontemporer sebagai zaman. Bukan itu masalah sudut pandang guys. Jadi ya terserah kalian mau sudut pandang yang mana. Kumis mau lepas terus nih guys. Oke, next. Di Indonesia itu kontemporer biasanya tidak meninggalkan tradisi, tetapi mengembangkan bersama dengan kemajuan teknologi. Itu sisi positifnya di Indonesia guys. Jadi gamelan maju, teknologi maju, sasando maju, teknologi maju, gamelan Bali maju, teknologi maju, kulintang maju, jadi dibawa bersama. Tetapi kalau di luar Indonesia atau di Barat itu bisa meninggalkan tradisi demi terciptanya sesuatu yang baru. Jadi kalau orang Barat, mereka nggak ada urusan mau ninggalin tradisi atau enggak, yang penting ada sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, kalau di Indonesia itu musik kontemporer kepopulerannya masih tertutup oleh tren musik luar Indonesia. Sebagai contoh nih guys, kalian tahu kan di Indonesia ada musik campur sari. Campur sari itu buah dari musik kontemporer, tetapi trennya masih ketutup sama K-pop, EDM, techno, hip-hop yang dari luar negeri. Itu kontemporer dari luar negeri. Nah, sedangkan kalau di luar negeri atau di negara-negara barat, kalau musik kontemporernya sudah populer, mereka akan segera memikirkan suatu hal lagi yang lain, yang baru untuk diciptakan. Nah, di sini Mas Nu bukan berarti membandingkan guys. Maksudnya bukan berarti terus lebih suka yang luar Indonesia atau lebih suka yang Indonesia. Ini hanya menyampaikan perkembangan. Ya memang begitu kenyataannya. Nah, sekian guys, ini bahasan terakhir dari musik kontemporer. Semoga bermanfaat ya.